Tapi yang jelas hanya ada kesalahpahaman antara Aesar dengan Fuji. Sebenarnya mereka sudah baik ya hubungannya. Seperti yang Aesar bilang, banyak kemarin yang bilang, Aesar kamu seharusnya minta maaf ke Fuji. Aesar Khaled akhirnya terang-terangan mengungkapkan alasan hubungannya dengan Fuji tidak berlanjut. Seperti diketahui sebelumnya, Aesar santer digosipkan tengah mendekati Fuji. Bahkan kedekatannya menuai atensi tinggi dari publik. Alih-alih merajut jalinan yang lebih serius, hubungan keduanya justru padam. Kini Fuji malah menjalin hubungan asmara dengan Verrell Bramasta. Dituding hanya gimik belaka, Aesar membantah dengan tegas. Pengakuan itu diungkapkan Aesar saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Mendengar jawaban Aesar, Denny Sumargo pun kembali mencecar Aesar. Tidak mau asumsi publik semakin liar lagi, Aesar pun buru-buru mengklarifikasinya. Aesar mengaku ingin berkenalan dulu dengan Fuji. Jika cocok, ia pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan lebih dekat. Secara belak-belakan, Aesar pun membongkar alasan hubungan dirinya dan Fuji menjadi renggang. Usut punya usut, rupanya kerenggangan itu bermula dari giringan opini netizen yang budiman yang membuat keduanya tidak nyaman. Meski dirinya tahan dengan tudingan netizen yang berbakti, namun Aesar sangat memaklumi jika Fuji tidak bersikap demikian. Sebab Aesar menilai bahwa perasaan wanita dengan lelaki sangatlah berbeda. Sebelumnya, Aesar Khaled memang sempat dijodoh-jodohkan dengan Fuji. Nama keduanya kerap digaungkan para fans hingga didoakan berjodoh setelah Aesar kalah bertanding tinju melawan Fadly Faisal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kalian nonton sampai habis podcastnya Aesar dan Denny Sumargo, kalian akan paham. Jadi intinya Aesar juga masih kekeh sama prinsip dia. Kalau ciri-ciri dia pilih istrinya nanti seperti Fuji, dia masih menginginkan Fuji sepertinya. Dan mereka renggang ini, hubungan mereka jadi terpisah seperti ini karena salah paham masalah live batal bersama kemarin. Itu titik permasalahannya. Hai guys, aku baru habis aja nonton podcastnya Densu dengan Aesar. Dan ini adalah reaction aku terhadap podcast yang durasinya lumayan panjang, sekitar 1 jam lebih. Benang merah yang kita ambil dari podcast itu yang pertama, Aesar itu orangnya konsisten banget. Kalau yang kalian ngikutin Aesar dari awal, dia itu dari awal perkataannya di setiap podcast bersama Selos atau di wawancara bersama siapapun, tidak ada satupun kata atau kalimat yang berubah dari seorang Aesar. Jadi kalau aku punya keyakinan emang dia anaknya jujur, karena dia dari awal emang setiap kali ada pertanyaan tentang keluarganya, tentang tujuannya ke Indonesia, itu nggak pernah berubah dari dulu. Emang jawabannya selalu konsisten. Terus yang kedua, kita tahu Denny Sumargo itu orangnya cerdas banget. Beberapa kali dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang bisa sebenarnya buat orang kepancing. Pertanyaan-pertanyaannya mancing banget, tapi hebatnya Aesar nggak pernah kepancing sama setiap pertanyaan Densu. Dan aku yakin para hater saat ini lagi sibuk mencari bagaimana cara menggoreng video podcast tersebut, tapi kayaknya bakal susah karena sepanjang podcast Aesar itu sangat dewasa, smart, menjawab dengan jujur juga. Dan yang paling gong adalah di endingnya, akhirnya terjawab sudah semua rasa penasaran aku, kamu, kalian, dan kita semua terhadap yang selama ini buat kita penasaran kenapa batal terjadi live antara Aesar dengan Fuji. Mungkin ada dari kalian yang belum paham, jadi aku di sini mau berusaha mencoba dengan kalimat yang lebih sederhana lagi untuk menjelasin kalian kenapa Fuji dan Aesar batal live bareng. Jadi Fuji itu sudah menjadi brand ambassador sebuah produk kosmetik sudah lama. Nah, Fuji itu karena menjadi brand ambassador, dia sudah deal sama harga yang ditawarkan sama brand tersebut untuk live produknya. Dan saat itu Aesar juga sudah live di hari yang sama dengan Fuji. Nah, Aesar ini juga di dalam live-nya itu ada produk tersebut. Nah, dia diberitahu untuk collab dengan Fuji di menit-menit terakhir atau di waktu yang sangat mepet. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih, masalah waktu yang mepet untuk Aesar itu nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah dengan bayaran segitu itu nggak cocok.
Karena yang kita tahu Aisar itu otak bisnis guys, yang akan sebenarnya tidak ada yang dirugikan, tapi si pemilik brand ini menurut Aisar mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Jadi kayak gini, Aisar ini dipatok misalnya di brand lain itu sampai dia sebut dia ada loh brand lain yang membayar dia 3-6 M per jam. Sebenarnya itu bukan harga, enggak masalah. Misalnya dia mau 100 juta, 200 juta, enggak masalah. Ada beberapa brand itu kan harganya beda-beda ya guys. Nah, tapi kalau Aisar dipertemukan Fuji sama Fuji dalam satu frame, itu pasti akan gong banget. Sampai Aisar bilang gini, kalau saya di-collabkan, kalau kalian mau saya live di produk kalian, saya maunya dipatok harga segini. Karena apalagi ini dengan Fuji guys, dalam arti gini, Aisar bisa bilang dalam waktu 1 jam kalian akan mendapatkan keuntungan sekian. Aku jamin kalian akan membutuhkan contoh misalnya ya. Kalau kalian bayar aku, contoh ya, kalau kalian bayar aku 1M misalnya, kalau kalian bayar aku 1M, aku bisa pastikan kalian penjualannya misalnya mencapai 10M. Atau misalnya dengan 200 juta, aku akan jamin kalian akan tembus 15M atau berapa gitu. Nah, tapi si pihak kosmetik ini nggak mau bayar segitu. Nah, akhirnya pihak kosmetik hanya live dengan si Fuji saja, dengan mengatakan bahwa Aisar tidak mau collab karena harganya nggak deal gitu. Jadi mungkin di pemikiran Fuji saat itu mentang-mentang naik Aisar ini jadi harganya terlalu mahal gitu. Tapi sebagai otak bisnis Aisar gini, kalau dibayar hanya sedikit untuk Aisar dan Fuji, sedangkan dia dapat keuntungan beribu-ribu kali lipat, itu nggak pantas harganya. Jadi Aisar membatalkan itu bukan karena akan live dengan Fujinya, bukan, tapi dia tidak deal harga dan dia juga saat itu ada live di akunnya sendiri gitu loh guys. Jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian tonton aja podcastnya Denny Sumargo biar lebih jelasnya. Takutnya aku salah-salah ngomong lagi, kalian goreng-goreng. Tapi yang jelas hanya ada kesalahpahaman antara Aisar dengan Fuji. Semoga suatu saat mereka bisa collab sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman collab. Aku berharap banget. Dan sebenarnya mereka sudah baik ya hubungannya. Seperti yang Aisar bilang, banyak kemarin yang bilang, Aisar kamu seharusnya minta maaf ke Fuji untuk momen lebaran. Tanpa kalian suruh, Aisar sudah ngechat Fuji dan Fadli guys. Jadi harapan aku pribadi, semoga setelah semua ini sudah jelas, clear, nggak ada lagi kalian mau hujat-hujat saling menyalahkan, ini salahnya Aisar lah, ini salahnya Fuji lah, ini salahnya si inilah, nggak ada. Mereka bisa berteman dengan baik, semoga suatu saat bisa collab lagi. Dan tapi maksud aku tuh collab sebagai teman, dan aku tidak pernah mau mengurus perihal percintaan antara misalnya, oh berharap nih Aisar bisa collab lagi sama Fuji biar Fuji renggang sama Feral. Enggak sama sekali. Perihal Fuji udah punya hubungan bener atau enggak, aku nggak peduli. Yang penting mereka bisa berteman baik, udah itu aja. Karena mereka ini anak-anak hebat yang bisa saling menguntungkan. Dah gitu aja. Nah, ternyata pertemuan pertama si ganteng kita ini dengan si Fuji itu bukan pas dia bertanding sama Ai, tapi pas El Rumi bertanding sama siapa tadi katanya ya. Nah, jadi di pertandingan dia dengan Ai, barulah dia pengen kenal dengan Fuji. Kalau sudah cocok baru serius katanya guys. Ternyata betul kan dugaan, gara-gara netizen, mulut netizen membuat si abang jadi tidak nyaman. Jadi bukannya si abang gak serius, dari awal memang pengen kenal dulu. Kan dia selalu konsisten, dia selalu mengucapkan ingin kenal dulu, itu konsisten dari awal, bukan ujuk-ujuk langsung kawin. Rupanya netizen yang ngaku-ngaku fans padahal haters, sebenarnya ya orang-orang sirik itu ya, mungkin menggoreng sana, menggoreng sini. Tadi kalian lihat nggak ekspresi dan cara spontan si abang ganteng menjawab ketika ditanya sama Bang Densu soal dia sama Mamari? Itu serius atau konten kan langsung gitu dia. Beda dengan ketika dengan Fuji ya. Dengan Fuji memang dia niat dari awal pengen kenal dulu, kalau cocok baru lanjut ke serius. Cuman karena huru-hara yang dibuat oleh netizen membuat kedua belah pihak, bukan hanya dia, Fuji pun gak nyaman gitu guys ya. Makanya kondisi seperti sekarang ini
terjadi jadinya ya. Cuman kita tetap berharap ya Bang Ganteng ya, mudah-mudahan setelah kamu kemarin umroh lalu meluangkan waktu bersama keluarga beberapa hari kemarin, terus kamu sudah menyehatkan badanmu, mudah-mudahan kamu lebih tenang, lebih bisa bagaimana ya mensikapi apa komen-komen netizen, huru-hara yang netizen buat, lebih bisa membedakan mana sebenarnya fans sejati, mana haters ya kan, serigala berbulu domba yang menyelinap ngaku-ngaku fans padahal haters. Mudah-mudahan kamu lebih bijak mengenali dan menyikapinya. Terus lanjut dong Ganteng ya, jangan jadi ini berhenti, karena kami masih tetap berharap, karena kalian dua itu aduh, dari kesamaan-kesamaan yang sering terjadi di antara kalian berdua bahkan sebelum kalian ketemu itu loh ya, makanya kami mendoakan, benar-benar mensupport, mudah-mudahan kalian jodoh ya Ganteng ya, karena Fuji masih single loh, Fuji belum ada yang punya, tapi ada yang mencoba-coba mendekati untuk saat ini ya. Jadi kamu tetaplah jalin silaturahmi yang baik, tetaplah berteman dengan Fuji ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya kalian cocok lalu kalian berjodoh. Oke Ganteng, Bang Densu ditunggu ya tayangan selengkapnya. Tapi ngomong-ngomong, baru kali ini ya si Ganteng menyebut nama Fuji dengan begitu tenang tanpa salting, ya nggak guys?